selamat malam. Saya dengan Vida Hastari, Fakultas Manajemen 020. Saya ingin mempresentasikan mengenai proses kewirausahaan. Baik, di sini langsung saja saya presentasikan mengenai proses kewirausahaan tersebut yang dikutip oleh Carol Nur dari Boycraft. Kewirausahaan diawali dengan adanya proses inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berawal dari pribadi maupun luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor tersebut membentuk locus of control, kreativitas, keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi wirausahawan yang besar. Baik, kita langsung ke intinya aja ya. Kita kerap mendengar istilah kewirausahaan dalam proses mencari peluang usaha di kehidupan sehari-hari. Istilah tersebut identik dengan usaha sendiri, baik berdagang maupun mendirikan tempat usaha. Sebenarnya apakah kewirausahaan itu? Mari saya jelaskan. Di sini peluang usaha dalam proses kewirausahaan yaitu bisa diartikan sebagai berikut. Sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi yang berupa ide inovatif, peluang, dan cara baru ke dalam kehidupan usaha. Kemudian juga merupakan suatu langkah untuk bisa menciptakan usaha atau upaya untuk menghidupi diri sendiri dan juga orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian dalam berwirausaha terdapat sikap yang wajib untuk dimiliki oleh para wirausaha, termasuk generasi muda yang berada di dalamnya untuk saat ini, yaitu berani mengambil risiko. Dan kemudian kita juga harus bisa beradaptasi dengan ketidakpastian. Ya, dalam ketidakpastian ini yang dimaksudkan adalah satu-satunya hal yang pasti berbeda dengan seseorang yang sudah memiliki pekerjaan yang tetap, di mana wirausaha tersebut tidak akan bisa mendapatkan hasil yang seperti orang atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan dengan kedudukan yaitu sebagai karyawan tetap gitu. Jadi setiap bulannya kalau si karyawan tersebut bisa mendapatkan penghasilan yang tetap, sedangkan wirausaha ini itu hanya mengandalkan laba atau ruginya aja gitu. Baik. Di sini kemudian ada sikap fokus dan disiplin. Fokus dan disiplin sendiri ini itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang benar-benar harus difikirkan untuk para wirausahawan. Karena memang dari fokus dan disiplin ini kita bisa mengetahui nih apa dan bagaimana cara kita berwirausaha nantinya. Seperti itu. Kemudian kepekaan. Seorang wirausaha itu harus banget peka. Perubahan sekecil apapun yang terjadi di pasaran itu harus tahu banget. Karena kepekaan ini harus karena dengan kepekaan ini kita itu jadi tahu nih tren pasar yang sifatnya terus berubah-ubah gitu. Di sini juga kepekaan ini juga harusnya dilengkapi dengan keterampilan dan inovatif supaya kita bisa studi banding sama usaha kita sendiri gitu. Baik, kemudian ada jujur dan mandiri. Di sini kejujuran juga yang paling penting nilainya untuk berwirausaha, karena kalau kita dari kita sendiri itu nggak jujur, susah juga untuk meyakinkan konsumen atau customer kita agar bisa membeli apa yang sudah kita lakukan seperti itu, entah barang ataupun jasa. Baik, kemudian di sini selain itu ada proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan itu meliputi hal-hal yang lebih dari sekedar melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dalam sebuah posisi manajemen. Misalnya dia harus mengevaluasi serta mengembangkan peluang-peluang usaha yang ada di jajaran saat ini. Misalnya kayak coffee shop, kemudian juga ada apalagi ya, kafe-kafe seperti itu. Jadi kita harus menciptakan sesuatu yang baru nih biar nggak kalah saing sama perusahaan-perusahaan yang lain atau wirausaha-wirausaha yang lain seperti itu. Kemudian di sini juga ada proses aktual itu sendiri mempunyai
4 fase. Yang pertama yaitu identifikasi dan evaluasi peluang yang ada. Nah, proses identifikasi juga itu juga penting banget nih. Apalagi kalau misalkan kita pengen banget punya usaha tapi kita nggak ada proses identifikasi, itu sangat amatlah rumit gitu ya teman-teman. Nah, di sini kedua, kemungkinan kembangkan rencana bisnis. Sorry, slide-nya kecepatan ya. Dalam hal kemudian juga ada sumber-sumber daya yang diperlukan. Nah, ini penting juga nih. Kalau kita tidak ada sumber-sumber daya yang diperlukan pada saat proses wirausaha, itu juga akan sangat amat rumit sih. Karena kita juga perlu sumber-sumber daya ini untuk membantu kita membangun wirausaha yang akan kita wujudkan nanti, seperti itu. Kemudian di sini juga ada laksanakan manajemen usaha tersebut. Jadi benar-benar kita atur nih, setelah sumber daya yang dicari udah dapet, wirausahanya juga harus ngaktifin nih melalui implementasi rencana bisnisnya mau seperti apa, mencakup kegiatan pengimplementasian sebuah gaya dan struktur manajemennya. Seperti itu. Terus ada pun contoh nih kewirausahaan, yaitu proses imitasi dan duplikasi. Kemudian ada proses duplikasi dan pengembangan. Selain itu juga ada proses penciptaan atau disebut proses inovasi dan kreasi yang diawali dengan teknik produksi baru, mencari bahan baku baru, organisasi baru, kemudian juga metode pemasaran baru, seperti halnya proses inovasi, seperti itu. Nah, adapun manfaat adanya proses kewirausahaan. Mau tahu apa? Kita lihat yuk slide selanjutnya. Oke, kita next ya. Nah, poin pentingnya nih, yaitu wirausahawan dapat dengan mudah mengetahui langkah awal yang harus dilakukan. Kemudian tujuan wirausahawan jadi jelas untuk apa dan bagaimana cara mengembangkan usahanya. Wirausahawan dapat memikirkan kemungkinan terburuk apabila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada usahanya. Wirausahawan juga dapat mempertimbangkan dengan matang apa yang akan dilakukan secara terstruktur, seperti itu. Gimana? Dari sini udah paham dong apa yang dimaksud dengan proses kewirausahaan. Jadi, mau sampai kapan nih berdiam diri dengan tidak melakukan apapun, sedangkan yang lain sudah melakukan semuanya, sudah grow up masing-masing. Buktikan dong kalau kamu juga mampu grow up dengan usaha kamu sendiri. Sekian dan terima kasih. Saya Vida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.